merupakan seorang ulama yang luar biasa istimewa ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganti kepada beliau dengan julukan imam gitu, karena beliau mampu merumuskan, merinci. Nah, jadi kitab ini sangat-sangat simpel dan dibutuhkan oleh yang bisa melakukan seperti itu adalah ulama-ulama jenius ya, ulama-ulama yang super hebat seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa taba'a hudahu amma ba'du. Para pemirsa milenial yang saya hormati, ketemu lagi dengan saya dalam segmen review kitab di episode yang keempat ya. Dalam episode kali ini kita akan mereview kitab berjudul Ad-Da'watut Tammah wat Tadhkiratul 'Ammah, yang merupakan salah satu kitab karya Al-Imam Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Merupakan seorang ulama yang luar biasa istimewa ya. Sebagaimana sudah maklum, karena ini merupakan kitab yang sudah masyhur, ditulis oleh seorang habib ulama yang juga merupakan imam mujaddid ya, yang sudah masyhur pula. Beliau memiliki banyak kitab. Di sini tertulis ada 10 kitab ya, akan tetapi sebetulnya jauh lebih banyak yang tidak tercantum di dalam cover belakang ini. Nah, sebelum kita membicarakan tentang keunikan ya, tentang hal-hal istimewa yang ada di dalam kitab ini, penting bagi kita untuk membicarakan keistimewaan penulisnya, yaitu Al-Imam Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, beliau ini adalah seorang ulama dan seorang imam ya, yang mendapatkan julukan Syekhul Islam dan Qutbud Da'wah wal Irsyad. Ini beliau kehilangan penglihatannya sejak kecil. Nah, akan tetapi istimewanya beliau kok kemudian menjadi seorang alim, seorang imam, seorang qutbud dakwah wal irsyad yang dakwahnya diterima di berbagai kalangan ya. Dan kitab-kitabnya begitu banyak. Nah, ini ulama mengatakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganti kepada beliau dengan ainul basirah, jadi penglihatan dari mata hati ya. Meskipun beliau tidak melihat dengan panca indera mata, akan tetapi penglihatan mata hati beliau ini sangat-sangat tajam, sehingga tentu jauh lebih tajam berlipat-lipat ketimbang orang yang sekedar memiliki mata kepala saja dan tidak memfungsikan mata hatinya. Dan ini merupakan salah satu keistimewaan ya, atau anugerah luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Nah, jadi beliau ini bukan sekedar alim tapi juga imam. Nah, orang mendapatkan julukan imam ini bukan sembarangan. Imam ini merupakan level yang sangat tinggi ya.
level yang sangat tinggi. Apa sih yang membedakan antara seseorang dijuluki alim dengan seorang sudah alim tapi juga mendapatkan julukan imam? Nah, ulama mengatakan Imam Syafi'i ya, apa yang membuat beliau levelnya naik dari seorang alim menjadi seorang imam? Hal yang membuat beliau melakukan lompatan seperti itu adalah karena beliau mampu ya, menguraikan problem-problem aktual yang terjadi di komunitas masyarakat, menguraikan dengan sangat jeli ya, memahami dengan sangat rinci, sangat detail, sangat jeli, sehingga setelah itu kemudian beliau bisa memberikan jawaban, memberikan solusi dari nas secara presisi. Nah, inilah yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang alim. Kebanyakan orang alim ya alim terhadap kitab-kitab, terhadap literatur, namun mereka tidak jeli. Nah gitu. Hal yang seperti ini hanya terjadi pada beberapa gelintir ulama saja. Sehingga ada kata-kata Imam Syafi'i yang terkenal yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir. Beliau mengatakan yang menunjukkan terhadap lompatan level yang sangat tinggi ini. Beliau mengatakan, aqamtu isyrina sanatan atlubu ayyaman nas asta'inu bidzalika 'alal fiqhi. Aku berdiam ya, artinya melakukan satu kajian selama 20 tahun lamanya untuk mempelajari ayyamin nas, atlubu ayyaman nas, mempelajari ayyaman nas. Ayyaman nas ini artinya fenomena-fenomena kemanusiaan ya, baik itu fenomena sosial, fenomena ekonomi, fenomena politik, fenomena peperangan dan lain sebagainya, fenomena terjadinya perubahan harga di pasar, itu dipelajari oleh Imam Syafi'i selama 20 tahun. Yang hal itu beliau fungsikan sebagai penunjang untuk memberikan keputusan hukum fikih yang tepat. Nah, inilah yang membuat Imam Syafi'i naik levelnya dari seorang alim menjadi seorang imam. Nah, jadi seorang fakih misalnya itu bukan orang yang berdiam diri di dalam kamarnya, di dalam perpustakaan, tidak keluar kemana-mana sehingga tidak mengerti peristiwa gitu ya. Lalu dia akan menghukumi suatu peristiwa, bagaimana kalau tidak paham? Nah, begitu juga Al-Imam Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, ini mendapatkan julukan imam itu karena beliau mampu merumuskan, merinci, memahami dan merumuskan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, baik level kecil maupun level makro maupun mikro ya. Nah, itu kemudian setelah beliau fahami dengan sangat detail, dengan sangat jeli ya, kemudian beliau bisa memberikan bimbingan dari nas secara presisi. Nah, inilah yang membuat beliau jadi imam ya, disebut imam, hingga seorang imam adalah panutan bagi para ulama. Nah, kalau orang alim saja ya itu ya alim biasa level, tapi setara dengan orang-orang alim yang lain, tidak diikuti ya. Kalau imam seperti Imam Abdullah Al-Haddad itu menjadi panutan tidak saja bagi orang awam ya, tapi bagi para ulama juga. Nah, inilah yang kemudian membuat ulama memasukkan Imam Al-Haddad ini sebagai seorang mujaddid
ya, seorang pembaharu abad 11 Hijriah. Yang kemudian abad 12-nya adalah Sayyid Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Nah, seorang mujaddid ini seorang yang langka ya, luar biasa, di mana sebagaimana dikutip dalam sebuah hadis bahwa mujaddid ini adalah seorang pembaharu yang akan mengembalikan ajaran-ajaran Islam yang sebelumnya redup ini menjadi hidup kembali. Nah, Al-Imam Abdullah Al-Haddad, nah ini orang yang melakukan hal itu sehingga dakwahnya, asarnya, ilmunya sampai sekarang ini hidup ya. Nah, termasuk dipelajari di berbagai pesantren, di berbagai majelis ilmu, kitab-kitab beliau, kemudian ada wirid beliau yang terkenal Rotib Al-Haddad itu dibaca di mana-mana, tidak saja di tempat beliau di Tarim ya, tapi juga di seluruh dunia ya, termasuk di Indonesia. Nah, jadi penulisnya ini benar-benar luar biasa, dan kitab Ad-Da'watut Tammah wa Tadhkiratul 'Ammah ini memiliki keunikan. Salah satu keunikannya atau keistimewaannya adalah bahwa kitab ini justru merupakan kitab yang sederhana sebenarnya. Para ulama mengatakan, termasuk juga terdapat di sini keterangannya, bahwa Imam Abdullah Al-Haddad ini karya-karya beliau termasuk kitab ini Ad-Da'watut Tammah ini merupakan saripati dari kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali seperti kitab Ihya, Al-Bidayah wan Nihayah dan lain-lain, Bidayatul Hidayah dan lain-lain. Akan tetapi ini bukan merupakan ringkasan ya, tapi saripati. Sehingga begitu sederhana dan tidak memusingkan seperti orang membaca Ihya. Ya, kenapa? Karena katanya para ulama seperti dikatakan oleh Syekh Anas Sarfawi, As-Sarfawi ya, kitab Ihya dikarang oleh Imam Al-Ghazali itu ditujukan sebagai bahan bacaan bagi fuhulul ulama, bagi ulama-ulama hebat. Jadi bukan rekomendasi terhadap orang awam kitab Ihya ini, tapi merupakan bacaan para ulama yang nanti ulama itulah yang menjelaskan secara sederhana apa yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya. Nah, dengan demikian saya pikir hal itulah yang dilakukan oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad di dalam kitab ini ya, jadi memeras ya isi Ihya itu sehingga beliau pilah, beliau ambil aspek-aspek yang sederhananya ya, sehingga sangat cocok untuk dibaca oleh siapapun dari kalangan khos maupun kalangan am, sehingga ini kitab diberi judul Ad-Da'watut Tammah wa Tadhkiratul 'Ammah. Jadi meskipun Tadhkiratul 'Ammah ini ya maksudnya umum bagi siapapun ya. Karena itu di dalam kitab ini beliau memberikan dakwah atau menyerukan ajakan kepada ajaran Allah dan agamanya Allah dan jalannya Allah kepada asnaf as-samaniyah ya. Al-asnaf as-samaniyah. Pertama kepada ulama, kemudian kepada ahli zuhud dan ibadah, yang ketiga kepada para penguasa, yang keempat kepada para pekerja ya, para buruh, para karyawan dan sebagainya. Kemudian yang kelima kepada orang-orang fakir, orang-orang lemah, orang-orang miskin. Kemudian yang keenam dakwah kepada orang yang ikut kepada orang lain, al-atba ya.
dari anak-anak, orang perempuan, dan mamalik. Mamalik ini para budak pada masa lalu. Kemudian yang ketujuh, ajakan kepada Allah kepada ahli taat dan ahli maksiat secara umum. Selanjutnya yang kedelapan, dakwah kepada orang yang belum Islam. Nah, jadi kitab ini ya sangat-sangat simple dan dibutuhkan oleh setiap kalangan, terutama dari asnaf yang 8 ini. Sehingga orang alim butuh membaca ini, orang sufi, ahli zuhud, ahli ibadah butuh membaca ini, bahkan orang fakir, orang miskin, ahli maksiat, orang kafir sekalipun ya. Nah, jadi kitab ini ditujukan oleh siapapun, ditujukan kepada siapapun dari orang awam. Nah, karena itu di dalam pengantar, nah itu kalau boleh saya simpulkan, pengantar ini sangat penting ya, karena beliau mempertemukan antara orang yang dakwah ilallah, dai, dengan objek dakwah. Nah, maksudnya bagaimana? Seseorang yang punya ilmu, ya, katanya beliau, ini harus melakukan aktivitas dakwah sesuai kapasitas ilmunya. Jadi tidak boleh diam di rumah saja, karena ada banyak alasan-alasan yang beliau bantah di sini ya, terkait dengan orang-orang yang tidak mewartakan pengetahuannya kepada orang lain. Kemudian dari sisi yang berbeda, yaitu dari orang awam, orang-orang bodoh ya, atau orang-orang yang tidak berpendidikan, mereka tentu sangat memerlukan pemahaman dan bimbingan dari agama. Jadi mereka tidak boleh diam saja. Jadi mereka ini harus berusaha mencari informasi-informasi, ajaran-ajaran, kajian-kajian yang bisa memberikan pendidikan keagamaan, terutama terkait dengan profesi yang mereka jalani. Jadi sehingga ketika dai ini bergerak, kemudian objek dakwah mencari kepada para dai, maka disinilah akan dihasilkan satu titik temu ya, yang nanti akan bisa menghidupkan ajaran-ajaran Islam secara benar-benar membumi ya, ajaran-ajaran Islam ini ya. Kalau keduanya abai atau salah satunya ini abai terhadap keharusannya ya, misalnya yang dai diam saja, sedangkan yang objek dakwah ini mencari kemana-mana, maka tidak hasil. Atau begitu sebaliknya ya, dai-nya pontang-panting kemana-mana, sedangkan orang awamnya ini tidak mau sadar. Nah, ini juga sulit untuk hasil. Nah, karena itu di pengantar ya, pengantar ini sangat penting, karena inilah yang akan menjadi titik tolak ya, dari dai dan objek dakwah. Nah, untuk bisa memahami ya, pesan-pesan dakwah yang disampaikan oleh muallif Habib Abdullah Al-Haddad. Dan berbicara tentang asnaf tadi, ini tidak begitu umum sebenarnya ya. Maksudnya kayak-kayaknya ya. Tapi juga wallahu a'lam, ini muallif ini terinspirasi oleh asnaf yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu kan ada asnaf as-samaniyah ya, dalam perihal orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, itu kayak-kayaknya beliau itu terinspirasi dari situ, sehingga melakukan ijtihad yang luar biasa, kemudian memetakan
orang-orang yang menjadi sasaran dakwah ini juga menjadi 8. Nah, itu suatu yang luar biasa sebenarnya ya, kalau kita pikirkan. Nah, ini terkait dengan apa yang sudah saya terangkan ketika mereview kitab tafsir Sa'rawi ya, ketika menerangkan mereview kitab Syekh Al-Buti ya, Hikam, syarah terhadap Hikam ya, mungkin nanti bisa ditampilkan linknya di sini untuk dilihat kembali. Nah, bahwa begitulah pola para ulama menggali dari nas Al-Quran atau hadis, atau menggali dari kitab-kitab ulama yang tidak hanya mengajarkan ilmu tapi juga mengajarkan akal, kan begitu ya. Sehingga dari nas atau dari satu manhaj atau dari satu pembagian seperti ini kok bisa dicangkokkan ya, bisa dimunculkan struktur yang baru ya, akan tetapi metodologinya tetap mengikuti yang awal. Nah, ini yang bisa melakukan seperti itu adalah ulama-ulama jenius ya, ulama-ulama yang super hebat seperti Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini. Nah, untuk seperti apa sih model ya atau bentuk dakwah yang disuguhkan oleh muallif di sini di dalam kitab ini? Ya, tentu saya tidak akan membacakan ya, karena terlalu banyak. Modelnya kalau saya lihat ini ya tidak jauh dari struktur penulisan kitab Ihya ya. Tampaknya beliau ini memang sangat-sangat akrab ya dengan kitab Ihya ini, sehingga sistematika penulisannya itu tidak jauh dari kitab Ihya. Jadi misalnya pertama menerangkan dalil-dalil Al-Quran, yang kemudian setelah itu dalil-dalil dari hadis, yang kemudian setelah itu aqwal para ulama, dan setelah itu baru materi-materi dakwah yang disampaikan. Dan kemudian selanjutnya kadang ada kisah-kisah ya atau ibroh dari para ulama. Nah, dan di sini keterkaitan kitab ini dengan kitab Ihya ini juga sangat kental ya. Karena beliau selalu merekomendasikan. Jadi misalnya bagi seorang yang mau mengikuti jalan kezuhudan atau kesufian ya, di dalam bab apa? Dakwah kepada para zuhad dan ubat, beliau mengatakan harus memahami aqaidul iman terlebih dahulu dan ajaran-ajaran Islam terlebih dahulu. Aqaidul iman ini bisa Anda dapatkan keterangan yang bagus di dalam Ihya, kitab Qawaidul Aqaid. Nah, merekomendasikan seperti itu. Kemudian ajaran-ajaran Islam secara praktek bisa Anda dapatkan di dalam kitab Al-Bidayah Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Nah, jadi jika Anda kesulitan ya, untuk membaca kitab Ihya, maka bisa dimulai dari membaca kitab ini, yakni dalam segmen yang berbeda. Kalau Ihya itu ditulis mencakup berbagai aspek ya syariat. Nah, kalau ini khusus dakwah. Nah, sehingga selain kitab ini wajib dibaca oleh para dai ya, juga sangat penting untuk dibaca oleh setiap kalangan
yaitu kalangan-kalangan yang telah disebutkan, dipetakan oleh Al-Imam Al-Haddad di dalam kitab ini. Ya, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan, saya utarakan sebagai review dari kitab ini. Dan ad-da'watut tammah ya, tidak lupa juga menjadi mata pelajaran resmi yang ada di kelas dakwah Madrasah Miftahul Ulum Aliyah, yang diajar secara langsung oleh Al-Ustadz Nahdhar Sanai, yakni Munas ya, yang juga mengisi di channel ini. Demikian uraian ringkas dari saya tentang kitab ini dan kehebatan penulisnya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari kitab ini dan mendapatkan barokah dari penulisnya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.